Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan latihan PAS Fisika. Nomor 20, suhu suatu zat 212 derajat Fahrenheit. Maka suhu mutlaknya adalah, di sini yang diketahuinya adalah suhu derajat Fahrenheit, yaitu F sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu mutlaknya. Suhu mutlaknya ini adalah dalam skala Kelvin. Jadi yang ditanyakan adalah dalam skala Kelvinnya itu berapa. Di sini kita ubah dulu dalam skala Fahrenheit ini ke dalam skala derajat Celcius untuk kemudian diubah menjadi skala Kelvin. Jadi perbandingan skala Celcius dan Fahrenheit adalah C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Jadi ini perbandingan antara derajat Celcius dan Fahrenheit. Kita masukkan angkanya di sini, kita cari skala Celciusnya. Jadi C per 5 sama dengan Fahrenheit-nya adalah 212. 212 dikurangi dengan 32 per 9. Jadi hasilnya di sini C per 5 sama dengan 212 dikurangi 32 adalah 180. Jadi 180 per 9. Jadi C sama dengan 180 per 9 adalah 20. Jadi 20 kemudian dikali dengan ini 5-nya dipindahkan ke sini, jadi dikali 5. Jadi 20 dikali 5 hasilnya adalah 100. Jadi ini 100 derajat Celcius. Jadi ini dalam derajat Celciusnya. Kemudian kita ubah ke Kelvin. Jadi rumus dari skala Kelvin adalah K sama dengan C ditambah dengan 273. Jadi di sini sama dengan C-nya adalah 100 ditambah dengan 273. Jadi hasilnya sama dengan 373 Kelvin. Jadi ini suhu mutlaknya. Jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 21, besarnya pemuaian panjang suatu batang adalah 1. Sebanding dengan panjang batang semula. 2. Sebanding dengan kenaikan suhu. 3. Tidak ditentukan oleh jenis bendanya. Pernyataan di atas yang benar adalah, di sini untuk menjawab soal ini, kita akan melihat rumus dari pemuaian panjang, yaitu delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Jadi ini rumus pemuaian panjang. Jadi di sini pemuaian panjang ini sebanding dengan panjang mula-mulanya, kemudian sebanding dengan koefisien muai panjangnya, kemudian sebanding dengan perubahan suhunya. Jadi di sini yang benar adalah sebanding dengan panjang batang mula. Jadi ini benar. Jadi sebanding dengan panjang batang semula, yaitu L0. Kemudian sebanding dengan kenaikan suhu. Jadi ini kenaikan suhunya adalah delta T. Jadi ini benar. Kemudian yang ketiga, tidak ditentukan oleh jenis bendanya. Ini salah. Karena di sini ada koefisien muai panjang. Di sini koefisien muai panjang ini tergantung jenis bendanya. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 22, sebatang baja yang panjangnya 1 meter dipanaskan sehingga panjangnya bertambah 0,07 cm. Jika suhu awal baja 30 derajat Celcius dan koefisien muai panjang baja 10 pangkat min 5 derajat Celcius pangkat min 1, maka suhu akhir batang baja adalah, di sini yang diketahuinya adalah panjang awalnya, jadi L0-nya sama dengan 1 meter. Kemudian di sini pertambahan panjangnya, yaitu delta L sama dengan 0,07 cm. Ini kita ubah ke dalam meter. Jadi di sini kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi di sini adalah 7 kali 10 pangkat min 2 cm. Kita ubah ke meter. Berarti ini naik 2 tangga. Berarti dibagi dengan 100. Berarti di sini adalah 7 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi ini delta L-nya. Kemudian suhu awalnya, jadi T1-nya sama dengan 30 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjangnya, yaitu alfa sama dengan 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Jadi pangkat min 1 ini adalah per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu air batang bajanya, yaitu T2 sama dengan
berapa. Jadi di sini kita gunakan rumus pemuaian panjang, yaitu delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Di sini kita cari delta T-nya terlebih dahulu. Di sini delta L-nya adalah 7 kali 10 pangkat min 4 sama dengan L0-nya adalah 1, kemudian dikali dengan alfanya adalah 10 pangkat min 5, kemudian dikali dengan delta T. Jadi, delta T sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi di sini hasilnya sama dengan, ini 7 dibagi 1 adalah 7, kemudian 10 pangkat min 4 ini dikataskan jadi ditambah dengan 5. Jadi hasilnya adalah 7 kali 10 pangkat 1. Jadi di sini hasilnya sama dengan 70. Jadi 70 derajat Celcius. Ini delta T-nya. Rumus delta T di sini sama dengan T2 dikurangi dengan T1. Kita cari T2-nya. Delta T-nya di sini adalah 70, kemudian sama dengan T2-nya kita cari, kemudian dikurangi dengan T1-nya adalah ini 30 derajat, jadi di sini 30. Jadi T2 sama dengan 30-nya dipindah ke sini, jadi 70 ditambah dengan 30. Hasilnya adalah 100. Jadi ini 100 derajat Celcius. Jadi ini T2-nya. Jawabannya adalah yang A, 100 derajat Celcius. Kemudian nomor 23, sebanyak 150 gram air panas bersuhu 100 derajat Celcius ditambahkan ke dalam bejana berisi 300 gram air yang suhunya 10 derajat Celcius. Sampai campuran air itu mencapai keseimbangan termal. Suhu campuran saat mencapai keseimbangan termal adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa airnya, yaitu M1, di sini sama dengan 150 gram. Kemudian di sini suhunya adalah 100 derajat Celcius. Berarti T1-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan ke dalam bejana berisi 300 gram air, jadi M2-nya sama dengan 300 gram. Kemudian suhunya 10 derajat Celcius. Berarti ini T2-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Jadi yang ditanyakan adalah suhu campurannya. Jadi suhu campurannya yaitu TC sama dengan berapa. Jadi di sini air yang suhunya 100 derajat Celcius dicampur dengan air yang suhunya 10 derajat Celcius. Jadi dua-duanya sama-sama air. Jadi di sini berlaku persamaan, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Jadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kalor yang dilepas ini adalah yang suhunya tinggi. Jadi yang suhunya tinggi adalah M1. Jadi M1 ini suhunya adalah 100 derajat Celcius. Berarti ini akan melepas kalor. Kemudian yang menerima adalah yang suhunya rendah, yaitu ini. 10 derajat Celcius berarti ini menerima kalor. Jadi di sini adalah M1 dikali dengan C1 dikali dengan delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali dengan delta T2. Jadi di sini karena sama-sama air, berarti kalor jenisnya bisa dihilangkan atau dicoret karena nilainya adalah tetap atau sama. Kemudian di sini M1-nya adalah 150, jadi ini 150 dikali dengan ini perubahan suhunya adalah dilepas, berarti T1-nya dikurangi dengan suhu keseimbangan. Jadi sama dengan M2-nya adalah ini 300, jadi 300 dikali dengan delta T2 ini adalah suhu keseimbangan dikurangi dengan T2-nya. Jadi ini persamaannya. Di sini T1 dikurangi T keseimbangan ini karena T1 ini suhunya tinggi. Jadi kita masukkan angkanya di sini 150 dikali dengan T1-nya adalah 100, jadi 100 dikurangi TC sama dengan 300 dikali dengan TC dikurangi dengan T2-nya yaitu 10. Jadi ini persamaannya. Jadi kita kalikan di sini. 150 dikali 100 adalah 15.000. Jadi ini 15.000
dikurangi dengan 150 dikali TC, jadi 150 TC sama dengan 300 dikali TC adalah 300 TC, kemudian 300 dikali 10, jadi di sini dikurangi dengan 3000, jadi 300 dikali 10 adalah 3000. Kemudian ini kita pindah ruaskan, jadi 3000-nya dipindahkan ke sini, jadi 15.000. Kemudian ini minus berarti ditambah dengan 3.000 sama dengan 300 TC ditambah dengan ini 150 TC-nya dipindahkan ke sini menjadi positif 150 TC. Jadi di sini 18.000 sama dengan 300 dikali 150 adalah 450 TC. Jadi TC sama dengan 18.000 dibagi dengan 450. Jadi di sini hasilnya sama dengan, jadi 1800 dibagi 45, hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Jadi suhu keseimbangannya adalah ini, 40 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 24, jika kalor jenis air sama dengan 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kilokalori per kilogram derajat Celcius, kalor jenis uap air 2 kilokalori per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kilokalori per kilogram, dan kalor uap air 540 kilokalori per kilogram, maka untuk menaikkan suhu 5 kg es min 20 derajat Celcius menjadi uap air 120 derajat Celcius diperlukan kalor sebesar, di sini yang diketahuinya adalah kalor jenis air, yaitu Ca sama dengan 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis es berarti Cs sama dengan 0,5 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis uap berarti Cu sama dengan 2 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es jadi L sama dengan 80 kilokalori per kilogram. Kemudian kalor uap airnya yaitu U sama dengan 540 kilokalori per kilogram. Kemudian di sini massa S-nya, jadi di sini adalah massanya yaitu M sama dengan 5 kg. Kemudian di sini min 20 derajat Celcius adalah suhu S-nya, jadi TS sama dengan min 20 derajat Celcius. Kemudian ini suhu uap airnya 120 derajat Celcius, jadi T uap air sama dengan 120 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukannya. Jadi yang ditanyakan adalah Q-nya. Jadi Q totalnya sama dengan berapa? Jadi kalor yang diperlukan ini adalah kalor totalnya. Jadi di sini kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu. Jadi ini grafiknya. Jadi di sini adalah S yang di bawah ini. Jadi di sini min 20. Kemudian di sini melebur. S-nya ini melebur di sini. Jadi di sini naik menjadi air sampai suhunya 100 derajat Celcius. Jadi ini suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian terjadi perubahan wujud menjadi uap air. Di sini jadinya uap, kemudian naik 120. Jadi di sini 120 derajat. Jadi di sini adalah uap airnya. Uap airnya suhunya 120 derajat. Jadi di sini jumlah kalornya adalah di sini Q1, kemudian di sini Q2, kemudian di sini Q3, dan di sini adalah Q4. Di sini kita hitung satu persatu. Yang pertama adalah Q1-nya. Jadi Q1 ini adalah rumusnya adalah MC delta T. Di sini karena Q1 ini masih S, berarti ini C-nya adalah CS. Jadi di sini sama dengan masanya adalah 5, kemudian dikali dengan CS-nya, kalor jenis S, yaitu ini 0,5, jadi di sini 0,5. Kemudian perubahan suhunya adalah dari min 20 derajat menjadi 0
derajat. Jadi di sini nolnya. Jadi di sini adalah 0 dikurangi dengan min 20 derajat. Jadi di sini hasilnya sama dengan 5 dikali 0,5 adalah 2,5 dikali dengan 0 dikurangi min 20 adalah 20. Jadi positif 20. Jadi hasilnya di sini 2,5 dikali 20 adalah 50 kilokalori. Jadi 2,5 dikali 20 adalah 50. Satuannya adalah kilokalori, karena di sini satuannya semuanya dalam kilokalori per kilogram. Kemudian kita cari Q2-nya. Jadi Q2 sama dengan, karena ini perubahan wujud dari es menjadi air, berarti di sini rumusnya adalah M dikali dengan L. Jadi di sini M-nya adalah 5, kemudian L ini adalah kalor leburnya, yaitu ini 80. Jadi di sini dikali dengan 80. Hasilnya adalah 5 dikali 80, yaitu 400. Jadi 400 kilokalori. Kemudian kita cari Q3-nya. Jadi Q3-nya ini adalah sudah menjadi air. Maka di sini rumusnya adalah MC delta T. C-nya di sini adalah C air. Jadi di sini sama dengan M-nya adalah 5, kemudian dikali dengan C airnya adalah 1. Jadi ini dikali 1 dikali dengan delta T-nya. Delta T-nya adalah di sini suhunya 0, kemudian di sini naik sampai 100 derajat Celcius. Berarti di sini 100 dikurangi dengan 0. Maka hasilnya di sini sama dengan ini 5 kali 1 adalah 5, kemudian dikali dengan 100 dikurangi 0 adalah 100. Berarti di sini 5 kali 100 adalah 500. Jadi 500 kilokalori. Ini Q3-nya. Kemudian di sini Q4-nya. Jadi di sini Q4-nya sama dengan, di sini Q4-nya seharusnya di sini. Jadi di sini Q4 dan di sini adalah Q5. Jadi ini salah penempatan. Jadi Q4-nya adalah perubahan wujud dari air menjadi uap. Berarti di sini M dikali dengan U. Jadi massa dikali dengan kalor uapnya. Massanya di sini 5 dikali dengan U-nya adalah kalor uap, yaitu ini 540. Jadi di sini 540. Jadi hasilnya sama dengan 5 dikali 540 adalah 2700. Jadi 2700 kilokalori. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita hitung Q5-nya. Jadi Q5-nya ini dalam uap air. Jadi rumusnya adalah MC delta T karena terjadi perubahan suhu. Jadi MC delta T sama dengan M-nya adalah 5 masanya dikali dengan C. Di sini adalah C uapnya. C uapnya yaitu ini 2. Jadi 5 dikali 2 dalam kurung. Jadi ini suhu awalnya adalah 100, kemudian suhu keduanya adalah 120. Berarti di sini 120 dikurangi dengan 100. Jadi hasilnya di sini sama dengan 5 dikali 2 adalah 10, dikali dengan 120 dikurangi 100 adalah 20. Jadi di sini hasilnya sama dengan 10 dikali 20 adalah 200. Jadi 200 kilokalori. Jadi ini Q5-nya. Jadi ini selesai perhitungannya. Berarti jumlah kalornya atau kalor totalnya adalah sama dengan Q1 tambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Jadi di sini sama dengan Q1-nya adalah ini 50. Jadi di sini 50 ditambah dengan Q2-nya 400. Kemudian ditambah dengan Q3-nya 500. Jadi di sini 500 ditambah dengan Q4-nya 2700. Jadi di sini 2700 ditambah Q5-nya adalah 200. Jadi hasilnya adalah 50 ditambah 400 tambah 500 tambah 2700 tambah 200 adalah 3850. Satuannya adalah kilokalori. Jadi ini hasilnya 3850 kilokalori. Jadi di sini sama dengan 3,85 kali 10 pangkat 3. Jadi ini dijadikan dalam notasi ilmiah. Jadi satuannya adalah kilokalori. Jadi jawabannya adalah yang E, 3,85 kali 10 pangkat 3 kilokalori. Kemudian nomor 25, jika kita berada di dekat api unggun, kalor akan merambat dari api unggun ke tubuh kita melalui proses A. Radiasi dan konveksi,
B. Radiasi dan konduksi, C. Konduksi dan konveksi, D. Radiasi, E. Konveksi. Jadi jawaban ini adalah kalor akan merambat dari api unggun ke tubuh kita melalui proses radiasi. Jadi jawabannya adalah yang ini. Jadi perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa medium. Jadi jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan PAS. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya.